Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Amen. Saya ucapkan selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Minggu lalu kita sudah awali dengan nilai-nilai yang kita pilih. Hari ini saya akan melanjutkan, kita akan terus mengakhiri tahun ini dengan mempelajari nilai-nilai kerajaan dan diterapkan dalam hidup kita. Percayakah Anda bahwa kerajaan Allah sudah diberikan kepada kita? Karena itu kekuatan dari nilai-nilai harus tepat. Kalau tidak, nilai yang salah punya kekuatan yang besar. Nilai yang benar punya kekuatan yang besar. Sama-sama punya kekuatan. Itulah sebabnya kita harus punya ketepatan dalam memilih nilai. Salah satu syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang anak Tuhan, pengikut Kristus, jemaat, warga masyarakat Kristen, pekerja pelayan, buruh tukang petani, anggota DPR, anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, siapapun dia, laki perempuan, tua muda, yang ingin menjadi sukses sebagai pengikut Tuhan dan warga negara, warga gereja, masyarakat yang baik dan berhasil, maka nilai-nilai yang dianut atau yang dipilihnya akan membawa pengaruh yang akan menentukannya sukses. Tukang sukses, dosen sukses, politisi sukses, banker sukses, pendeta sukses, majelis sukses, pemimpin komsel sukses, warga jemaat sukses. Dalam sebagai apapun Anda bisa dikatakan sukses. Karena apa? Memilih nilai-nilai yang tepat membawa Anda menuju kehidupan sukses dan beruntung seperti yang Tuhan rencanakan. Tuhan tidak pernah merencanakan buntung, tapi selalu beruntung. Haleluya. Terberkati. Karena itu nilai-nilai kerajaan Allah oleh Yesus sendiri di atas bukit dia sampaikan. Kami waktu 2017 ke Israel dibawa ke bukit. Saya lihat ke bukit biasa aja saudara. Tapi dia kasih tahu, oh Yesus dulu. Jadi saudara kasih itu bukitnya itu begitu alamiah sehingga waktu Yesus ngomong itu, waktu saya tanya pakai sound system, oh tidak pakai sound system. Tapi pengaruh dari gelombang suara yang diantar oleh angin yang dapat ditengar oleh mereka. Dia mengajarkan itu. Makanya dikenal dengan khotbah di bukit. Dalam bahasa Inggris, khotbah di bukit dikenal sebagai sebutan Beatitudes. Coba katakan dalam bahasa Inggris, 2, 3. Beatitudes. Itu artinya terberkati. Jadi kalau orang bilang, saya tidak percaya tentang kemakmuran, ini sama dengan saya tidak percaya tentang terberkati. Terberkati itu di dalamnya ada kemakmuran. Jadi walaupun kita tidak bicara soal kemakmuran, yang namanya terberkati ada di dalam di sana semuanya. Haleluya, amen. Tapi kita tidak fokus kepada makmur, tapi kita fokus kepada Tuhan yang memberikan keberkatan itu. Amen. Nah, Yesus sendiri dia mengajarkan. Jadi khotbah di bukit memberikan kepada kita pengikut Kristus sikap, nilai, dan karakter. Coba katakan sikap, nilai, dan karakter. Come on. Iya. Sikap, nilai, dan karakter yang benar atau yang tepat agar kita terberkati dan sukses dalam menjalankan hidup ini. Di dalam Matius 5 kita ambil 2 nilai kerajaan, nilai karakter, ya, dan juga sikap. Ada 2, yang pertama Matius 5 ayat 3, baca bersama saya dengan suara keras, 2, 3, kuat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Oke, ganti orang dan mereka nama kita masing-masing. 2, 3, mulai. Berbahagialah VLC yang miskin di hadapan Allah. VLC, merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah
Itu yang pertama bicara soal kerendahan hati. Poor in spirit, miskin dalam roh. Ya. Merujuk pada sikap hati yang menyadari sepenuhnya ketergantungan dan kebutuhan kita akan Allah. Miskin dalam roh ini bisa dialami oleh orang yang kaya materi, tapi dia miskin dalam roh. Miskin dalam roh ini juga bisa dialami orang yang miskin materi. Jadi materinya udah miskin, spiritnya juga apa? Miskin. Nah ini saudara kasih. Jadi poor in the spirit ini bicara soal bukan sekedar kemiskinan yang kita lihat, kekurangan sembako, kekurangan keuangan, kekurangan materi dan sebagainya. Tapi ini bicara soal bagaimana mereka memiliki satu kerendahan hati, pengakuan bahwa Tuhan, saya ini miskin, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa bikin apa-apa, saya ini tidak layak Tuhan. Itu kira-kira seperti itu. Orang yang miskin depan Allah menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan, kebaikan atau kekuatan sendiri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri atau untuk memenuhi standar Allah. Nah, kita jangan pernah lupa bahwa ini adalah ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Ini kalau saya ibaratkan, ini Soekarno lagi bicara Pancasila untuk Indonesia. Dia mulai dengan butir pertama Pancasila. Nah, Yesus mulai dengan butir pertama untuk kerajaan Allah. Bilang apa saudara? Berbahagialah orang yang poor in the spirit. Coba katakan poor in the spirit. Come on. Poor in the spirit. Ya. Miskin, dia tak berdaya. Saya gak punya kekuatan untuk bisa hebat Tuhan. Walaupun saya kaya raya. Walaupun saya pintar, saya hebat, saya punya segalanya. Tapi saya miskin di hadapan. Makanya saudara, kenapa orang yang punya segala-galanya cepat tekad dengan Tuhan? Karena mereka punya perbandingan. Tapi kenapa orang yang tidak merendahkan orang miskin, tapi orang yang gak punya apa-apa, dekat dengan Tuhan tuh, dia gak punya perbandingan apa-apa. Karena ya, itulah sebabnya tidak diukur secara materi, kaya atau miskin, tapi dilihat dari hati. Yang berkata, Tuhan, ini saya. Dengan kata lain, mereka mengawalinya dengan iman yang mempercayai bahwa semuanya karena Tuhan. Haleluya, amen. Saya tidak punya kemampuan apapun dalam semua aspek arena hidup saya. I can't do anything. I'm big zero. Saya ini nol besar Tuhan. Please, tolong saya. Saudara yang kasih, itu yang namanya orang rendah hati. Dia tidak memukul dadanya dan berkata sesuatu tentang kebanggaan. Jadi orang-orang yang miskin ini mereka datang dalam kerendahan hati. Mereka terbuka, mengakui kelemahan dan ketidakmampuan mereka. Dan mereka mulai mencari pertolongan dari kasih karunia Tuhan. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Sikap ini awal dari iman yang akan bertumbuh. Iman itu mengakui kemampuan Tuhan. Mengakui keterbatasan kita. Saya terbatas tapi Tuhan mampu. Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama apa? Bersama-sama apa? Orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Hati yang remuk adalah hati yang rendah. Rendah hati adalah hati yang remuk. Dan dikatakan dalam bahasa Inggris, I will come to stay, I will dwell. Saya akan datang dan tinggal serumah dengan orang yang hancur hati. Jadi kalau orang rendah hati mungkin dilepehkan oleh orang lain. Tapi Tuhan bilang, come on, I will come and stay with you. Aku datang dan tinggal bersama dengan. Maukah Anda Tuhan datang tinggal bersama Anda? Jangankan Prabowo datang, Prabowo kasih salam ulang tahun saja Anda sudah senang.
itu baru kekuasaan dunia. Orang mencarinya. Tapi Tuhan memberikan kita secara percuma. Haleluya. Dengan mengajarkan, kalau kamu apa? Miskin dalam roh. Poor in the spirit. Ya. Bahwa ayat ini menekankan bahwa kasih karunia Tuhan diberikan kepada mereka yang rendah hati dan menyadari kebutuhan. Seperti air mengalir dari mana? Mengalir dari mana? Dari atas ke bawah. Kalau pakai pompa, dari bawah ke atas. Oke? Tapi kalau dari natural, dari mana? Atas ke bawah. Waktu kita merendahkan hati kita, maka Tuhan tinggal dengan kita. Berkat anugerah kasih karunia kita, Tuhan mengalir dalam kita. Haleluya. Rasa kosong, rasa kesepian yang membuat seseorang mengekspresikan cara hidup yang mungkin Tuhan, saya ini sia-sia, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya. Dan Tuhan mulai membuka mata hatinya, Tuhan mulai mengisi kekosongan hatinya dengan tujuan. Saudara tahu, tujuan hidup adalah aset orang berhasil. Orang yang punya simpanan atau dapat warisan miliar, tapi kalau tidak punya tujuan hidup, tunggu waktu dia akan miskin. Tapi kalau orang yang punya tujuan hidup, tunggu waktu dia akan sukses, berhasil, dan punya materi. Katakan amin. Yang kedua, berbahagialah orang yang miskin, poor in the spirit. Artinya apa, saudara baca? Bergantung dan mengandalkan kepada Tuhan. Kalau tadi dalam sikap hati, sekarang ini dalam tindakan. Tuhan, saya berbisnis, tapi Tuhanlah yang menolong saya. Tuhan, saya membangun keluarga saya, tapi bukan kemampuan saya. Tuhanlah yang menolong keluarga saya. Tuhan, saya mendidik anak, tapi bukan saya. Tuhan pakai saya untuk mendidik mereka kepada jalan kebenaran. Tuhan memberikan saya pekerjaan ini, proyek ini. Tuhan, saya mengandalkan Engkau. Orang-orang itu adalah orang-orang yang poor in the spirit. Orang-orang yang miskin dalam roh. Dalam Yeremia pasal 10 ayat 23. Kita baca dengan suara keras 2-3. Mulai. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Oke, saudaraku yang kasih, bayangkan. Yeremia mengakui, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan apa? Jalannya sendiri. Dan orang yang berjalan, VLC yang berjalan, Anda yang berjalan, saya yang berjalan, yang sedang berjalan, tidak, itu dengan kata lain Tuhan bisa putar balik, saudara kekasih. Amen. Jadi kalau Tuhan bisa putar balik, jangan pernah sombong. Ada yang bisa katakan amen? Jangan pernah merasa bisa dan hebat. Tunggu waktunya, Tuhan putar. Jadi kalau Anda berhasil, ingat, jangan pernah berkata, teau, gobetana, who I am, saya nah. Never. Berkata Tuhan, kalau saya begini karena Tuhan menyertai saya. Orang seperti itu perjalanannya tambah hari tambah terang dan tambah hari tambah kuat. Come on, amen. Saudaraku yang kekasih, sebab apapun manusia terbatas dalam segalanya. Betul? Amin. Dan saya, apakah diberitakan oleh media atau tidak? Tapi saya tidak pernah dengar Jokowi batuk pilek. Saya tidak pernah, mungkin saudara pernah, tapi saya cari-cari. Batuk kapan pilek, batuk. Semua pensiun minggu depan, saya belum pernah dengar. Atau mungkin tidak diberitakan oleh media, mungkin saja. Tapi paling tidak, coba Anda bayangkan. Ketika Anda batuk pilek saja. Mulai rasa kerongkongan gatal, kepala pusing, hidung tak sumbat, belakang menyut-nyut. Anda punya uang 1 karung, bisa enjoy? Anda punya titel, nama Sam, tapi depannya Profesor Doktor Insinyur Sam, PhD, kalkulator bocor. Nah, nothing. Coba. Kita nggak berkuasa. Itulah sebabnya saudara kekasih. Coba bayangkan, Tuhan tuh kok mau-maunya tinggal di tempat orang yang miskin.
Karena Tuhan tahu bahwa kita nih nggak punya apa-apa. Haleluya, amen. Hanya karena Tuhan, katakan hanya karena Tuhan, come on. Yes. Hanya karena Tuhan. Karena ketika periksa dokter, Tuhan bilang, atau oh ini kanker payudara, ini kanker prostat, ini kanker ini. Oh saudara kalian, Anda punya pikiran asik aja, kartu BPJS, kartu kesehatan mungkin ada di situ besar, bukan gini besar, tapi itu sudah membuat Anda tergoncang, bukan? Dan kita tidak bisa menghindari berita-berita seperti itu, tapi kita bisa menghadapi berita-berita itu karena orang yang rendah hati, Tuhan bersama dengan dia. Come on. Nilai yang kedua, ayat yang keempat, kita baca sama-sama 2, 3 mulai. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan orang dan mereka ganti nama Anda dengan jelas. 2, 3 katakan, berbahagialah orang yang berduka. Yes, oke, sekarang saya mau supaya kita bisa mengenal. Saudara omong orang di samping kanan punya nama. Oke, mulai 2, 3, come on. Berbahagialah VLC yang berduka cita, karena VLC. Okay. Ganti dengan orang di sebelah kiri punya nama. 2, 3, come on. Itu namanya sambil belajar minum air. Sambil berenang minum air. Tidak begitu. Tinggal kita bisa kenalan. Oke, dan saudara lihat Alkitab berkata terberkati. Haleluya, ya. Terberkati orang yang punya sikap, punya nilai dan punya karakter yang namanya apa saudara? Duka cita. Atas apa? Yang pertama, dosa. Duka cita atas apa? Dosa. Salah satu makna utama dari berduka cita dalam konteks ini adalah perasaan sedih dan penyesalan atas dosa-dosa, baik dosa pribadi maupun dosa keluarga, turunan, dan dosa dari bangsa dan negeri. Kita berduka cita bukan karena orang meninggal. Dan biasanya kita turut berduka cita karena ada yang meninggal. Ini Yesus turut berduka cita atau suruh kita berduka cita bukan karena orang yang meninggal, tapi karena ada orang yang hidup tapi berdosa. Ada orang yang hidup tapi terikat oleh dosa. Ada orang yang hidup tapi dibebani oleh dosa. Ada orang yang hidup tapi mereka sedang menuju kepada seperti sapi yang dibawa kepada tempat pembantaian. Domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Kemarin saya di kampung, saudara kasih, kita lihat keluarga di sana. Datang ke sana karena saya minta, saya dengar itu keluarga tukang potong daging. Tukang potong daging kan beda. Beda dengan saya tanya, lu kerja potong daging ini belajar berapa tahun? 4 tahun, saudara. Saya bilang kami di Kupang saya potong sendiri. Saya baru lihat dia tarik domba, dia siapkan satu domba khusus. Datang ke sana dia bawa itu. Saya lihat itu domba tidak bersuara, saudara. Dia datang, dia cek ke leher, nanti saya hitung 7 menit, 8 menit hampir selesai. Beres, sudah kasih bersih, doa apa semua. Ditanya, lu mau hati jantung? Kasih dia punya ginjal dan paru-paru, mereka bawa pulang, saudara ingat. Bawa pulang, goreng, saudara ingat. Dia taruh. 8 menit, domba itu tidak punya suara sama sekali. Itu artinya apa? Kita belajar di sini, saudara, bahwa ketika kita mulai menyadari bahwa manusia yang di bawah seperti domba menuju kepada neraka, harus ada intervensi. Cara intervensinya dengan apa? Berduka cita. Tuhan, selamatkan keluarga saya. Amin, saudara. Tuhan, selamatkan. Nah, saudara tahu, Kona punya bapak, mama tuh mereka mungkin melupakan, saya anggap saya melupakan Tuhan karena saya bangun pagi menyembah Tuhan di ruangannya itu. Oh sorry, I'm worship here. Oh you enjoy the goodness ya, of God. Dia bilang you enjoy ya kebaikan Tuhan. Berarti dia sudah ngerti. Nah dia sudah gilir-gilir. Kemarin saya berdoa, Yumes berdoa, Kona berdoa. Tinggal tahun depan kita datang, saya suruh istrinya berdoa. Nanti tahun depan papanya berdoa. Terakhir saya bilang mari kita ke gereja di Pastor Market. Mereka tidak pernah ke gereja sama sekali, saudara kasih. Kita berdoa tuh. Dan aneh, di dalam rumah itu Ibu Messi temukan lagu-lagu yang kita nyanyikan, saudara.
Saudara, itu yang namanya duka cita. Ada keluarga, Anda bisa bayangkan aja. Coba kalau misalnya kalau saya masuk surga lalu saya lihat mertua saya baju merah ada di neraka. Saya tidak mau. Dan itu saya punya, sampai mana? Jadi saya mesti berjuang. Kalau tidak mau baptis di Kupang, saya bawa ke Singapura. Dan di Singapura saya baptis beliau. Selesai. Amin, saudara. Itu kita punya kerinduan. Itu Yesus bilang, oke? Jadi mereka bersedih karena menyadari bagaimana dosa memisahkan manusia dari Allah. Duka cita mendorong mereka untuk bertobat. Saya semakin mau bertobat karena saya sadar dosa itu sebenarnya kita Allah. Dan ketika saya sudah diampuni, saya mau orang lain merasakan pengampunan. Katakan amin. Saya rindu untuk orang-orang di kota saya, di keluarga saya. Mereka mengalami Tuhan. Duka cita atas kebinasaan banyak orang. Ini lebih dalam lagi. Lukas 19:41-44. Dan ketika Yesus dekat dan melihat kota itu, ia apa? Menangisi. Artinya dia berduka cita atas kota itu. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Masih banyak orang yang buta. Mereka punya kacamata yang miliaran. Tapi hati mereka tidak bisa melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu adalah tanggung jawab saya dan saudara pemilik kerajaan Allah. Haleluya. 43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat apa bila mana Allah melawat engkau. Lihat, orang tidak tahu alami lawatan Tuhan. Orang mengalami Tuhan, mereka hanya sekadar jalan-jalan santai-santai, menikmati keindahan dunia di dalam dosa dan keindahan daging dan hawa nafsu mereka. Tapi ada yang berduka cita. Yesus sendiri mengajar dan dia menunjukkan kepada kita bahwa dia juga berduka cita. He mourn. Dia berduka cita. Bukan crying. Dia berduka cita. Bahkan saudara kekasih, bahasa berbela sungkawa. Dia merasakan ada yang terhilang dari Yerusalem. Dan ini dinubuatkan. Yesus bilang kamu nanti akan dikepung. Dan tahun 70 Masehi firman dikenapi. Yerusalem diratakan oleh Raja Titus. Saudara, duka cita karena banyak orang belum diselamatkan. Dan mereka belum tahu inilah waktu untuk Tuhan melawat mereka. Saudara lihat Tuhan sedang melawat orang di mana-mana sekarang, amen? So, lihat di televisi, lihat di YouTube, di berita-berita media sosial paling cepat, di TikTok dan segala macam. Saudara, orang cinta Tuhan. Ya, tadi malam di GOR itu ada GPCC datang, saya kurang tahu hasilnya bagaimana. Tapi saudara itu tanda kerinduan bahwa orang-orang punya kerinduan akan Tuhan, amen? Ada yang berdoa untuk itu. Jadi saudara yang kasih, mereka yang merasakan duka cita memiliki hati yang tergerak untuk melihat penderitaan orang lain dan ketidakadilan yang terjadi, lalu mereka bawa itu di dalam doa mereka. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam, kondisi-kondisi yang sekitar mereka, bahkan dunia secara meluas. Mereka berdoa supaya penghiburan datang, janji Tuhan datang tergenapi. Bahkan di situ dikatakan, mereka yang berduka cita akan mendapatkan apa tadi? Penghiburan dari Tuhan. Oke? Nah, lihat kompensasinya. Kalau kita berduka cita, Tuhan akan menghibur. Haleluya. Inilah rahasia kebahagiaan, rahasia keberkatan. Bahwa kita mulai merasakan nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak mengizinkan satu pun binasa. Haleluya. Yesus menjanjikan bahwa orang-orang yang berduka cita itu akan dihibur. Berduka cita karena hal-hal yang tadi dikatakan. Untuk lebih jelas, Paulus bilang Roma 8 ayat 9 ayat 1 sampai 4. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. 3, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu apa? Bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi siapa? Baca kuat, demi siapa? Saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara apa? Jasmani.
Kita bisa pakai itu. Kamu sebangsaku dari suku Rote, suku Jawa, suku ini, suku itu. Kamu sebangsaku yang terdiri dari beribuan pulau di Indonesia. Saudara lihat, inilah alasan kenapa orang bisa memiliki menara doa itu, saudara kasih. Walaupun mau dipakai AC, pakai tarpal tinggi, tabal, saudara, rumput buatan tabal, kasur tebal, saudara kasih. Orang tidak akan masuk ke sana kalau orang tidak punya duka cita. Cek hati kita. Karena kalau orang punya rasa duka cita, di atas batu karang pun dia bisa berlutut. Dia mau berdoa. Dan Paulus bilang, aku rasanya mau mati, bahkan aku terkutuk dan terpisah dari Yesus demi saudara-saudaraku. Saudara lihat, Paulus. Dia orang intelektual, tapi dia punya miskin rohani. Dia punya duka cita seperti yang Tuhan ajarkan. Luar biasa bukan? Jadi duka cita karena Tuhan akan membuat kita tekun berdoa dan menjangkau saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Berdoa jangkau. Coba katakan bersama saya, berdoa memenangkan, berdoa menang. Come on, katakan. Berdoa memenangkan, berdoa. Orang yang memenangkan pasti orang yang berdoa. Orang yang berdoa pasti dia akan memenangkan. Karena itu sudah satu paket. Anda yang tidak pernah memenangkan berarti Anda tidak pernah berdoa dan tidak pernah bikin apa-apa. Tapi kalau Anda berdoa, Anda akan diperlihatkan. Ada yang jatuh dan Anda punya tali. Anda mengulurkannya. Tapi kalau Anda tidak berdoa, itu doa dimulai dari duka cita karena mengasihi mereka yang terhilang. Haleluya. Doa akan membuat orang berbelas kasihan. Dalam kondisi-kondisi yang sangat terpuruk, masih ada orang yang punya, orang mungkin tidak menilai dan tidak memperhatikan. Tapi mereka yang berduka cita, mereka akan mau memberi waktu mereka untuk berdiri sebagai pensyafaat, berdiri di antara Tuhan dan kondisi-kondisi yang menyedihkan, ketidakadilan, ketidakbenaran, kesesaraan, kesulitan, tekanan dan penganiayaan. Mereka berdiri di atas itu, di antara Tuhan dan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara. Itulah hakikat daripada nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih, dari Wahyu 21 ayat yang keempat, inilah penghiburan yang Tuhan berikan. Dan ia akan menghapus berapa air mata? Segala air mata dari mata mereka. Saya mau tanya, ini dia Tuhan. Segala air mata dari mata mereka. Berarti air mata penderitaan, air mata sakit penyakit, air mata perceraian, air mata KDRT, air mata ditipu, dan semua. Dan tidak termasuk desa air mata. Saudara tangkap ini ya. Jadi semua yang pernah menangis, kamu mau makan apa saja, nangis karena difitnah, digosip, dibilang ini dan itu, Tuhan katakan aku akan hapus semuanya. Itulah penghiburan yang sejati. Bilang kiri kanan, mulai menangis dari sekarang. Saudara paham maksud saya? Mulai menangis dari sekarang. Belajar menangis supaya nanti di hadapan Tuhan. Dan sampai Tuhan, pas Tuhan datang ke Tuhan, lu omong kosong lu. Itu lewat kakak, lewat. Kan ada orang yang menangis, betul kan? Sengaja rohani. Luar biasa. Ia akan menghapus segala air mata mereka. Dan maut tidak ada lagi, haleluya. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah. Jadi seru lihat. Apa yang Yesus ajarkan ini, nanti sampai surga baru nilai-nilai itu sudah selesai. Nanti kalau Indonesia akan hilang nilai Pancasila itu kalau dunia sudah lenyap. Atau sepakat oleh DPR dan Presiden bahwa kita kasih hilang Pancasila, ya selesai. Tapi kalau selama itu tidak ada kesepakatan, Indonesia masih tetap ada. Nilai itu membawa kita kepada kekekalan. Haleluya. Ini hanya bagi kita yang menangisi keselamatan jiwa-jiwa.
Allah akan menghapus segala air mata dan membawa pemulihan penuh dalam kerajaannya. Dan saya mau katakan kepada saudara, penghiburan Tuhan itu bukan nanti, tapi dari sekarang ketika Anda belajar menangis, Tuhan akan datang menyapu mata Anda. Sampai kepada nanti puncak di sana. Tapi mulai dari sekarang. Saya berdoa bagi anggota keluarga saya, papa, mama saya, adik, ipar saya semua. Semuanya saya pimpin terima Tuhan Yesus. Semuanya. Sampai kakak saya yang sudah meninggal, saya bawa mereka dua berlutut. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sebutkan nama masing-masing, sebutkan nama masing-masing. Saya mau ketawa dalam doa, saudara. Saudara, itu kakak saya. Yang dulu ajar saya minum rokok, mabuk-mabukan. Sekarang saya pimpin dia terima Tuhan Yesus. Tuhan menghibur mata saya atau menghapus mata kita. Asal kita mulai belajar menangis dari sana. Jadi salah satu minta Tuhan itu bilang, Tuhan ajar saya menangis. Amin saudara. Saya bilang menangis semua lihat John Dede saudara. John tidak perlu minta Tuhan lagi sudah dapat karunia itu. Tapi saudara-saudara ini yang Mateas ini saudara gaya. Coba katakan Tuhan ajar saya untuk menangisi. Menangis beda dengan apa? Coba bilang Tuhan ajar saya untuk menangisi. Come on. Kalau Anda pernah menangis, mata airmu akan disapu oleh Tuhan. Disapu oleh Tuhan itu artinya begini, Tuhan ganti maksudnya. Kalau lu menangis, lu mau apa yang hilang? Babi hilang, sapu air mata. Itu sana. Sapu air mata ini 5 juta ganti babi anak. Oh haleluya. Itu dia. Jadi kalau Tuhan sapu air mata kamu, hati-hati berkat akan mengalir. Baik, itu dua saja saya bisa berikan saudara. Sekarang saya mau arahkan kepada kita. Nilai-nilai itu seperti kemudi. Bilang di kiri kanan seperti itu. Kemudi adalah salah satu komponen terpenting dari sebuah kapal atau kendaraan. Jadi, nilai artinya inti dari sumber kehidupan dan keberhargaan. Tujuan dari kemudi adalah untuk mengendalikan arah kapal. Jika kemudi rusak atau hilang, kapal dan awaknya akan mungkin menghadapi bahaya yang sangat besar. Dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan kemudi kehidupan yang namanya nilai-nilai, sikap, karakter yang harus kita miliki. Umat Allah harus mengejar nilai-nilai kerajaan karena kualitas-kualitas ini diperlukan untuk menyenangkan raja dan mengalami manfaat serta berkatnya. Nilai-nilai kerajaan adalah standar dan tanggung jawab ilahi bagi umat Allah. Nilai-nilai ini menyampaikan karakter yang seharusnya dimiliki umat kerajaan dan apa yang seharusnya penting bagi kita. Warga kerajaan bergantung kepada Allah, berduka cita atas dosa, tunduk kepada kehendak Allah, bersemangat untuk kebenaran, penyayang, penuh belas kasihan, autentik, etis, membawa damai, bahkan bersuka cita ketika mereka dianiaya. Nah, saudaraku yang kekasih, setiap nilai kerajaan memiliki berkat yang sangat besar yang melekat padanya, yang dapat kita nikmati ketika kita memenuhi tanggung jawab menjalankan nilai-nilai itu. Makanya dikatakan tadi, beatitudes artinya terberkati. Kalau kita lakukan itu pasti diberkati. Gak usah khawatir, karena namanya juga terberkati. Ya. Jadi ketika kita berpikiran tentang kerajaan, nilai-nilai kerajaan, kita mulai menantikan manfaat dari penghiburan, dari belas kasihan, keintiman yang datang bersamaan dengan Tuhan kepada kita, kita kepada Tuhan, kita punya hubungan yang intim, dan hal-hal lainnya menanti. Jadi yang Yesus ajarkan ini bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah, katakan. Seperti Pancasila, pencetus idenya sudah meninggal, tapi kita masih hari ini dengungkan lagu Garuda Pancasila, butir-butir Pancasila, bahkan penelitian tentang Pancasila. Bahkan ada yang ekstrim,
Kita mau rubah Amerika supaya punya Pancasila. Nah, 3 hal penting saudara yang kasih. Pertama, kita memupuk nilai-nilai kerajaan dalam hidup kita terlebih dahulu. Tadi, miskin dalam roh dan berbahagialah orang yang apa? Berduka cita. Tuhan, itu kita pupuk. Sudah ada, pupuk dengan cara apa? Tadi berdoa, meminta dan mempraktekkan. Habis berdoa Tuhan minta belas kasihan, saudara melihat orang-orang yang susah, saudara belajar menangis untuk mereka dan bawa sesuatu untuk mereka. Okay. Hal-hal rohani menjadi pembentuk cara berpikir kehidupan. Kalau kita berpikir hal rohani, maka itu akan membentuk pikiran kita. Karena kita sudah terbiasa. Makanya kenapa kita menjadi manusia Indonesia yang Pancasilais. Ya kita tidak perlu taruh baju yang ada tulis Pancasila di muka dan belakang. Aku Vendok Garbo yang mereknya 1 Pancasila, 2 segala macam. Tidak, tapi kita berpikir. Karena ketika kita berpikir itu akan membuat kita merasa bahagia. Kalau saudara berpikir soal kehilangan, Anda duka cita. Kalau Anda berpikir soal menerima sesuatu, Anda berbahagia. Jadi pikiran kita menentukan karakter kita. Katakan, pikiran saya membentuk pribadi saya. Come on! Ya, itulah sebabnya mulai belajar pupuk, saudara. Cari nilai. Nah, dunia ini mau menghapus nilai-nilai itu melalui apa? Instagram, Facebook, media sosial mempengaruhi kita sehingga saudara yang kasih kita dipengaruhi dengan nilai yang diberikan. Ya, kita mesti kuat. Yang kedua, saudara yang kasih, memprioritaskan hal rohani. Jadi pertama tuh pupuk. Pertama apa saudara? Pupuk. Kedua, prioritas. Artinya utamakan hal-hal yang utama. Put the first things first. Ya. Utamakan hal-hal yang utama. Katakan bersama saya, kuat. Utamakan hal-hal yang utama. Memungkinkan kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Kebaikan Tuhan yang Dia sediakan bagi umatnya. Dan bertumbuh dalam perkenanan Tuhan. Ya. Karena kita sudah memprioritaskan hal-hal rohani. Hal rohani itu prioritas. Hari Minggu. Sebelum bertamasya ibadah dulu. Malam Minggu ada pesta-pesta tapi rem-rem supaya hari Minggu bisa datang ibadah. Hal rohani seperti itu. Anak-anak bangun pagi baca Alkitab sebelum tolong ibu. Saudara kasih. Kita kasih tahu kepada mereka seperti itu. Apa-apa sedikit ayo berdoa. Apa-apa sedikit tanya Tuhan. Saudara kasih. Hal-hal rohani itu akan membentuk hidup kita, karakter kita. Ya, cara hidup kita. Tapi kalau kita memprioritaskan, maka apa yang terjadi? Memungkinkan kita untuk tumbuh. Nah, karena kita memprioritaskan, maka kita tumbuh. Makanya saudara lihat, ada orang yang Kristen 20 tahun, tapi tidak tumbuh-tumbuh. Saudara pernah lihat, ada pohon yang menderita, hidup tapi menderita. Tapi ada pohon yang baru tanam, baru kasih pagi sore tumbuh. Itu pohon namanya tuge. Jadi sudah lihat, ada orang yang sudah lama Kristen tapi ngomong tidak ngerti sama sekali. Perpuluhan, itu apa? Ada orang yang bilang, oh saya ngerti, saya lakukan. Memberi itu apa? Berdoa itu apa? Menangkan dia itu apa? Sudah 20 tahun masih tanya. Tapi ada orang yang mulai mendengar dan mempraktikkan. Kenapa? Karena dia mulai memprioritaskan. Ya? 4M itu harga mati. Menerima, membaca, merenungkan, membagi, melakukan. Itu bagian dalam hidup kita. Ya? Nah, hal-hal rohani menciptakan hal-hal materi dan jasmani. Coba, hal-hal rohani menciptakan hal-hal jasmani. 2, 3. Hal rohani menciptakan hal-hal jasmani. Tapi hal jasmani tidak bisa menciptakan hal-hal rohani. Jadi prioritaskan Tuhan saja. Saudara nggak usah khawatir macam-macam. Saya berdoa, saya prioritaskan Tuhan. Saya bertobat itu mulai hari ini tidak pernah stop berdoa. Prioritaskan hal yang utama, hal yang utama, hal yang utama, hal yang utama. Tuhan pikir, fokus dengan Tuhan, cari Tuhan. Hidup tidak pernah pikir ada anak mantu bule, cucu bule, nggak ada. Tidak ada punya pikiran, pokoknya tulus, jujur, saudara. Saya nggak punya neko-neko. Tuhan, saya mau dengan Tuhan. Bahkan Pastor Marker pernah tanya saya, Pastor Diner Ong pernah tanya saya, kalau kamu punya anak mantu bule bagaimana? Saya bilang tidak, pulang Kupang. Saya nggak punya pikiran, saya pokoknya dengan Tuhan saja. Haleluya. Waktu kita memperhatikan Tuhan, kita bertumbuh
Dengar, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi saudara. Hal yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak akan bisa menjadi pasti bisa. Saya punya banyak hal yang saya dapati ketika saya prioritaskan hidup saya dengan Tuhan. Wow. Dan ini menjadi dorongan untuk kita semua. Dan Anda pun pasti alami. Pasti di rumah, di keluarga, saudara sudah ikut Tuhan tahun-tahunan pasti akan alami. Dan mengerti apa yang saya maksudkan. Amen. Bahwa ketika kita melangkah utamakan Tuhan, maka hal yang materi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini harus utamakan. Bilang kiri kanan, utamakan hal yang utama. Come on. Doa merenungkan adalah sendiri dengan Tuhan adalah hal yang utama. Merenungkan bersama Tuhan. Jangan bikin alasan. Orang bikin alasan. Tapi kalau Facebook tidak ada alasan. Sambil bawa motor sama si Facebook, saudara kasih. Pak, gigi rubuh karena tahu saudara kasih. Dia rela mau mati. Hanya karena lihat Facebook saja. Ini merenungkan firman untuk hidup dan menikmati segalanya. Orang cuek. Haleluya. Yang ketiga. Ketekunan melalui pencobaan mengembangkan nilai-nilai kerajaan dalam diri kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita perlu mengingat bahwa rasa sakit itu memiliki tujuan. Kenapa? Karena mematikan ego dan hawa nafsu daging itu tidak gampang. Misalnya suami istri bertengkar. Istri ribut. Suami diam-diam, suami nyanyi. Salibnya. Lu mau salib sama beta? Salib. Itu menderita bagi seorang suami. Padahal suami ini tinju. Kalau dia pukul pohon beringin, jatuh di pohon pisang. Tapi suaminya itu. Tapi juga ada suami yang cerewet. Masa mungkin lu atur uang, mungkin lu atur 1 juta, lu bisa simpan 3 bulan, masa habis memang. Asma bilang, awi. Itu menderita, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, KDRT, kalau datang tanya saya bilang bawa pulang Bapak anak. Saya setuju, bawa pulang. Pukul-pukul kalau dia mati. Saya pun anak-anak saya bilang, lu tidak kasih makan tidak apa-apa, tapi lu jangan rabat tangan. Kenapa saudaraku yang kasih? Ada beban yang datang dari Tuhan. Saudara, kalau pacaran saya karena pukul pokok, jangan lanjut lah kakak. Betul. Orang pacaran dia berani pukul. Apalagi su bayar belis, dia bilang itu belis itu artinya pukul free. Menurut dia. Jadi ada penderitaan-penderitaan yang memang dari Tuhan. Misalnya suami suruh pergi gereja, tidur. Tapi kalau bataja ayam main judi, minum mabok, dia bilang mama kasih bangun beta jam 4 kota ada baklai di sana. Maunya bepo ayam ada bataja di sana. Bayangkan coba mama kasih bangun beta jam 4 beta pi menara doa. Weh, isi lu makan tak salah apa kok jadi begini? Hah? Lu mau jadi John Fagira? Ada beban-beban yang kita. Makanya kalau mau cari Armanto tuh cek dia baik-baik. Lu di rumah tuh begini. Langsung ring baik-baik. Kalau tidak nanti, saudara yang kasih. Bayangkan kalau ketemu anak mantu maki, kotong, aduh Tuhan Yesus neraka turun itu. Jadi ada penderitaan yang datang karena ego kita disalibkan, itu bagus. Dan kita mesti belajar. Dan ini antara ego dan dirasuk setan ini beda-beda tipis. Beti, apa saudara? Karena kalau kita memanjakan ego kita, itu seperti kita buka tanah lapang. Buka airport baru. Kalau orang sudah biasa ego, sombong, itu airport terbuka. Nanti setan Hercules turun, saudara. Dia landing datang. Di gereja juga dia asaparang. Di gereja asaparang. Bilang kiri kanan, jangan manjakan ego kamu. Kasih tahu kiri kanan. Hei laki-laki, kalau kamu menangis karena disakiti, itu jantan. Walaupun itu bukan ayam. Iya. Sebab ada laki-laki yang tidak mau menangis. Sebelum Lukas menangis beta, lupa lese duluan. Saya mesti terangkan ini karena mematikan ego dan hawa nafsu. Itu beda-beda tipis. Kalau kita membiarkannya, ilustrasinya gampang. Kalau ada airport, pasti pesawat terjadilah. Akhirnya datang di polisi.
Pak Besan terpikir mau pukul tapi tahu kemana itu kan sudah terbiasa toh. Awas lu anak, awas, terakhir Pak. Makanya jangan suka mengancam. Karena kalau sudah becere. Saya pernah berdoa, saudara. Berdoa untuk suaminya, istrinya minta cerai. Berdoa untuk istrinya, suaminya minta cerai. Akhirnya dua-dua cerai, kawin 3 kali, 4 kali. Dalam gereja ini. Sudah nggak tahu mereka kemana. Kenapa? Kebiasaan. Omong itu enak, bilang kiri kanan. Omong gampang, tapi tanggung susah. Kasih tahu kiri kanan kayak begitu. Ya. Omong itu apa saudara? Free. Tetapi kalau tanggung datang, menderita kan anak-anak. Akhirnya pelayanan hilang. Biasa syuting hilang. Biasa terima aser hilang. Karena malu kan. Karena ego. Nah ego ini sudah jangan orang bodoh, orang profesor semua bisa ego. Karena ego itu dari dalam. Bukan dari sekolah. Apalagi kalau sekolah tinggi. Tambah ego lagi. Egoan. Berdiri teguh melalui rasa sakit. Memperkuat kegantungan kita kepada Tuhan. Saudara pernah alami jawaban doa yang tertunda? Doa-doa belum jawab pernah alami? Nah itu rasa sakit yang Tuhan mau Anda punya. Supaya saya semakin bergantung dengan Tuhan. Ku kan berdiri, haleluya, di tengah badai sekalipun. Memupuk nilai-nilai kerajaan dalam ketiga hal ini menuntun kita untuk memperoleh berkat. Haleluya. Yang percaya katakan. Nah, umat Tuhan, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika Anda mencoba mengemudi kapal tanpa kemudi atau mengendarai mobil tanpa kemudi? Jawabannya apa? Tidak akan sampai tujuan. Kehancuran. Kekacauan. Kalau nilai-nilai orang Kristen tidak terapkan, hidupnya 3 hal itu. Rumah tangga tidak sampai bahagia, usaha tidak sampai beruntung, kehancuran, kekacauan. Ini bukan nilai kerajaan surga, neraka. Yang kedua, pikirkan tentang perusahaan, organisasi atau kelompok terkenal. Apa nilai-nilai inti mereka? Bagaimana mereka mengkomunikasikan nilai-nilai mereka kepada orang lain? Coba, ini saya coba. Misalnya, saudara kekasih, satu perusahaan. Saudara pernah datang di kantor? Begitu, selamat pagi Bapak. Waktu pulang, selamat jalan Bapak. Karena itu nilai-nilai yang mereka ada. Nah itu sudah ada CCTV, lalu nanti dia punya supervisornya meeting. Tadi lu omong bilang selamat jalan tuh seperti lu omongnya kayak kaku-kaku. Lebih tertawa lagi sedikit. Selamat jalan Pak. Selamat jalan Pak. Nah, saudara lihat, itu semua saudara kekasih supaya mereka bisa menjaga nasabah bank itu. Coba kalau saudara datang mau bawa uang di bank, bawa misalnya 5 juta, 6 juta, 10 juta. Itu saat mau pergi apa di sini ya? Pencuri. Wih. Lu datang pergi apa di sini? Nanti itu ada repot di dalam. Dia ada yang kata lain, saudara kekasih lihat. Nilai-nilai itu yang pertama, perhatikan. Menjunjung tinggi nilai-nilai dengan mendengar setiap hari. Saya ingat dulu akan live di samping rumah saudara. Kami percaya, kami punya kantor sendiri, Bukti mereka punya kantor sendiri. Deklarasi tiap hari. Kan Pancasila dulu masih baca, sekarang masih baca enggak? Masih juga. Sampai sekarang fluid. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai sebagai pendorong kesuksesan. Ayo dong. Makanya VLC ada nilai-nilai kan? Komitmen. Apa itu komitmen? Datang tidak boleh terlambat. Aser-aser singa-singa datang tidak boleh terlambat. Oma, opa, kakek nenek, om, tante, saudara, semuanya yang ada depan saya dan yang mendengar saya. Nilai-nilai kehidupan. Jangan terlambat. Nilai kita salah satu komitmen. Artinya apa saudara? Jangan terlambat. Hadir semua kegiatan-kegiatan. Selain ibadah raya. Orang nikah pun walaupun tidak undang, datang saja. Karena waktu kita pun anak nikah, kalau orang datang banyak-banyak, kita pasti senang, bukan? Betul ke sana? Kemarin itu peristiwa terbesar sepanjang abad. Sepanjang VLC ada.
dalam segala hal. Hadir semua orang pakai hitam putih semuanya. Saya lihat yang mewakili keluarga dia ada juga tadi malam di situ. Semua datang. Tadi malam saya ikut pesta 1.500 orang. Makanan 10 meja saudara. Bir, mereka punya bir ada di mana-mana. Es krim lagi ada, tas siram di freezer di mana-mana. Tapi saudara yang kasih, saya mau kasih tahu saudara, komitmen jangan hanya pada hari-hari tertentu. Itu akan mendatangkan keuntungan. Oke. Lanjut. Baca kuat mulai. Ya, membahas. Ada meeting, mereka evaluasi, ya betul ya, di kantor biasa evaluasi. Ini hari bagaimana? Nah, kita juga di komsel kita evaluasi. Yang suka terlambat, yang belum kasih persembahan, kita evaluasi. Itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang maju. Nah, gereja pun kita belajar. Kemudian menjadikan nilai itu sebagai hal yang diutamakan. Jangan membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan, nilai kebersihan. Ketika dia lihat ada anak kecil, dia angkat sampah. Diangkat sampah. Maminya, Hena, kita mau jalan. Tunggu mama, ini kotor. Kenapa kamu lakukan itu? Di sekolah selalu bilang, kalau ada sampah angkat. Nah, itu harus dibilangin terus. Di rumah pun juga, waktu makan, waktu tidur. Makanya mami, jangan main Facebook terus. Atau main game saja. Main game pasang biru kena putih, angkanya, woi 200.000. Anak mencuri uang 200.000 dia tidak tahu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi bicarakan. Taruh nilai-nilai itu di papan kita. Dilarang berteriak kecuali rumah terbakar. Nah, jadi kalau istri berteriak, baca nilai 1 bilang apa, Mami? Nomor 2, yang berteriak tidak dapat uang. Nah, oke. Yang terakhir, selalu evaluasi sejauh mana nilai-nilai itu diterapkan dan mengatasi masalah-masalah yang menghalangi nilai itu. Saya percaya bahwa VLC dapat menerapkan langkah-langkah menerapkan kerajaan Allah. Ini yang percaya katakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yang merindukan nilai-nilai biaya cucut terberkati dengan 2 karakter sikap dan nilai, yaitu miskin dalam roh dan berduka cita atas orang-orang yang belum mengalami keselamatan. Miskin dalam roh, mengharapkan dan merindukan Tuhan. Taruh tangan kanan di dadamu, saya mau berdoa untuk engkau pagi hari ini. Dimanapun Anda mendengar berita ini, mari rendahkanlah hati seluruh hidup kita. Karena Tuhan diam dengan orang yang rendah hati. Dia ada di keluarga pernikahan yang rendah hati. Suami istri yang rendah hati, papa mama, kakek nenek, opa oma yang rendah hati. Pemuda pemudi yang rendah hati. Jemaat yang rendah hati. Tuhan, saya berdoa untuk kami semua hari ini. Biarlah kebenaran ini diteguhkan oleh Roh-Mu di dalam kami ya Bapa. Berikan kepada kami kekuatan dan kasih karunia. Bukan karena kami, tapi Roh-Mu semata-mata ya Bapa. Agar kami dapat memiliki miskin dalam roh ini Tuhan. Mengutamakan hal rohani lebih dari jasmani Tuhan. Mengejar Tuhan melebihi kejar emas, perak, harta, benda dunia ini. Kesohor dan sebagainya. Ajar kami Tuhan untuk miskin dalam roh. Ajar kami untuk menangisi keluarga, jiwa-jiwa, bangsa, negeri, kaum kami yang masih ada dalam kekerasan, obat-obatan, perjudian dan berbagai macam kekerasan dan penentangan akan kebenaran. Tolong kami, berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami. Karena Engkau mau untuk kami memiliki nilai, karakter dan sikap itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Apapun yang menjadi tantangan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin ada pergumulan sana sini. Ada kesukaran sana sini, ada pertentangan-pertentangan yang merasuk, menggoda ego-ego kami. Tuhan, kami katakan, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Berikanlah kepada kami. Sebagai seorang pria, seorang wanita, kami tidak mampu kecuali Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa. Darah Yesus menyucikan kami. Pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya ada ego-ego yang menguasai kami, ada kesombongan, kekerasan hati. Tuhan basuh dan ampuni kami hari ini. Atau ada kerugian-kerugian disebabkan karena kami tidak rendah hati. Maafkan kami, ampuni kami Bapa. Ada sakit penyakit yang disebabkan karena kami sombong, ego dan angkuh. Simpan hati dan dendam. Ampuni dan maafkan kami Bapa. Darah Yesus membasuh, membersihkan kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan saudara dua begini, katakan begini. Saya menerima roh yang miskin. Saya menerima hati yang penuh dengan duka cita. Seperti Yesus mengajarkannya. Haleluya. Kasih pujian bagi dia, come on. Haleluya.